Selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam satu malam ini. Dan kami boleh bangkit dari tidur kami adalah hanya karena anugerah-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Amin. Sahabat TV yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, seorang atlet bertanya kepada pelatihnya yang hebat, yang begitu setia membimbing anak asuhnya untuk maju mengikuti pertandingan. Apakah menurut Bapak saya dapat memenangkan pertandingan nanti? Karena mereka yang menjadi lawan saya yang akan tampil lebih banyak pengalaman daripada saya. Ada di antara mereka yang sudah menjadi pemenang sebelumnya. Pelatih mengatakan, saya percaya kamu bisa. Kamu pasti menang. Asalkan kamu fokus kepada garis finish. Tidak boleh melihat kiri dan kanan. Apalagi menoleh ke belakang. Sahabat GKPS TV yang terkasih, seperti percakapan seorang atlet dan pelatihnya, demikianlah Paulus dengan Timotius dalam pelayanan pada jemaat pada saat itu. Pelatih mengenal atlet dengan baik karena sudah dilatihnya secara pribadi. Dia mengenal kemampuan dan kelemahannya. Pelatih mengenal kebutuhan dari atletnya. Bagaimana gaya hidup dan bahasa tubuhnya. Dan selalu bersikap membangun dan mengembangkan bakat. Dan selalu memberi semangat dan penghargaan. Paulus adalah bapa rohani dari Timotius. Paulus mengenal Timotius dengan baik. Paulus tahu kelebihan dan kekurangan Timotius. Timotius yang masih muda tetapi dipercaya oleh Paulus memimpin jemaat di Efesus. Paulus tahu sebagai anak yang masih muda, ia mudah terpengaruh atau tergoda kepada lingkungan. Dan Paulus tahu bahwa anak muda sangat senang jika menjadi pemenang dan mendapatkan penghargaan. Paulus tahu benar sebagai hamba Tuhan atau sebagai pemimpin ada tantangan yang harus dihadapi oleh Timotius. Ada hal-hal yang perlu diawasi Paulus dengan baik. Untuk menyemangati Timotius, Paulus menulis surat ini. Di dalam teks kita ini, Paulus mengingatkan Timotius tentang apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin di jemaat. Paulus mengingatkan atau memberi arahan kepada Timotius dalam pelayanannya untuk tetap melihat ke depan. Fokus kepada kasih dan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, siapakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan ialah semua yang mengaku dan percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua disebutkan, jadi tanpa terkecuali kita semua adalah hamba Tuhan, adalah pilihan Tuhan, adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Paulus mengingatkan hal yang patut dan yang tidak patut bagi seorang hamba Tuhan. Tidak patut untuk bertengkar. Pertengkaran merupakan wujud dari ketidakharmonisan atau pertikaian. Biasanya ditandai oleh kemarahan dan dapat menunjukkan hubungan yang tegang atau terputus.
Pertengkaran terjadi mungkin hanya dengan hal yang sepele. Misalnya selisih pendapat atau merasa kurang dihargai dan lain-lain. Hal yang kecil boleh menjadi hal yang fatal. Orang yang bertengkar adalah orang yang egois dan yang tidak mengenal kasih Tuhan. Paulus mengingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan mudah terpengaruh akan hal-hal dunia yang mengawali pertengkaran, tetapi ramah kepada semua orang. Sabar dalam suka dan duka, hormat dan cakap mengajar. Sikap yang ramah, sabar, hormat, dan cakap mengajar, menurut Paulus, sikap ini yang harus dipelihara oleh setiap orang yang percaya. Tentu, peringatan atau nasihat ini sangat berguna untuk kita sampai pada hari ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23 disebutkan, kita adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, kita tidak ragu akan kasih Tuhan. Yesus yang rela mati dan sudah bangkit untuk keselamatan kita. Bersama Yesus dalam suka dan duka, beruntung atau rugi, kalah atau menang. Tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain atau kurang berarti. Yesus selalu memberi contoh yang baik kepada kita, yang percaya dan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kasih sayangnya sempurna. Dia yang mengajar kita untuk tetap setia kepadanya. Dia yang hadir selalu dalam hidup kita supaya kita fokus menuju arah yang ditentukan oleh Tuhan. Bersama Dia, kita mampu menjadi berkat bagi sekeliling kita. Sikap sebagai hamba Tuhan ramah kepada semua orang, bukan hanya kepada mereka yang selalu sependapat dengan kita. Kita harus ramah dengan orang yang pernah membuat kita sakit hati. Ramah kepada semua orang berarti menjadi kasih dari Tuhan, dasar dari segala pelayanan kita. Sabar. Ada kata yang bijak mengatakan jangan sebut lautan kalau tidak ada gelombangnya. Dalam hidup ini ada tantangannya. Menghadapi tantangan dengan sikap yang sabar, yaitu tetap percaya kepada Tuhan yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hormat. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 17 disebutkan, hormatilah semua orang. Menghormati orang lain adalah tanda penghormatan kepada Tuhan. Cakap mengajar. Dalam Amsal 22 ayat 29, orang yang ahli dalam pekerjaannya akan bekerja untuk orang-orang besar, bukan untuk orang biasa, termasuk kepada orang yang bodoh atau yang keras kepala. Dari sikap ini, kita adalah hamba Tuhan. Percaya bahwa itu semua boleh kita lakukan adalah karena Tuhan yang mengasihi kita. Yesus sangat mencintai kita. Hindarilah pertengkaran atau kata-kata yang tidak membangun, dan tunjukkanlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Hamba Tuhan adalah cinta damai, tidak menuruti perasaan yang bisa menimbulkan pertengkaran. Semangat yang baik, watak yang lemah lembut, dan kejujuran yang sepenuh hati. Semakin kita mengikuti apa yang baik, semakin jauhlah kita dari apa yang jahat. Melihat persekutuan dengan dasar firman Tuhan akan menjauhkan kita dari pekerjaan kegelapan. Sahabat TV yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan peliharalah kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kekuatan kami ada dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.
KPS TV.